Nanya, emang situ sudah bisa mastiin umat Islam itu udah paham betul dengan agamanya? Nggak bisa. Coba, ya udah berarti Nggak situ bisa. bego dong. Kok bego kalau Gimana nggak bisa sih? pastiin semua umat Islam itu Ya iya pintar, lu gimana sih? ngapain lu bahas-bahas Kok suruh bisa? belajar orang Kristen? Coba. Ya biar belajar lah kalian, masa kalian Seharusnya bisa yang bedakan agama Tuhan Islam dan itu yang manusia? kamu ajarin, yang Ya kamu enggak, perdalam itu saya agama. nggak, dia mau Tadi menanggapi kan dulu. kamu Kamu nanggapinya mana? mengatakan Yesus itu kami hina karena dia mati terkutuk ya. Begitu kan? Bukan cuman itu, bahkan kalian percaya Yesus itu setara dengan hewan domba. Bagi kami itu penghinaan. Kalau bagi kalian itu pujian ya nggak apa-apa. Pertama, Lah, kalian kan Yesus percaya dia sendiri mati yang terkutuk. mengatakan dirinya sendiri seperti itu. Ya udah, berarti kalian percaya kalau dia itu setara dengan domba. Ya udah, Ya kan? bantah. Kan gini Pak, kalau orang manusia biasa penjahat disamakan dengan serigala kelakuannya, kalau Tuhan yang mengatakan itu nggak masalah Pak. Pertanyaannya, kalau Tuhan dikatakan setara dengan, diumpamakan seperti hewan domba, itu menurut Bapak layak? Kan kita bicara tentang Tuhan Bapak. Yesus itu bukan manusia biasa kan Pak, dia kan Tuhan tuh. Kalau manusia biasa Tuhan yang merumpamakan dia seperti binatang, Tuhan punya otoritas, nggak apa-apa ya, wajar-wajar aja lah ya kan. Tapi masalahnya kan Yesus sebagai Tuhan itu disamakan dengan domba. Coba ditunjukkan Uni. Kan disamakan dia dengan domba karena dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Tuhan. Kan menggunakan diksi anak domba, menggunakan domba. Dia kan Bapak tahu nggak yang menjadi penebus dosa Bani Israel itu kan domba, Pak. Pertanyaan saya, oke. Saya setuju Uni mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti binatang. Saya setuju Uni ya. Tapi kasih Oke, kajian setuju ya, teologi. ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Diskusi pertama ini bercerita tentang seorang pria Kristen bernama Akun Simanjuntak. Ia naik langsung tantrum menanyakan Uni Rifa, emang Anda sudah memastikan umat Islam sudah paham dengan agama Islam? Kenapa tidak Anda ajarkan agama Islam kepada orang-orang Anda, malah membahas agama orang lain? Lalu Uni Rifa seperti biasa meladeninya dengan candaan seperti sebelumnya kepada orang-orang yang marah-marah dan tantrum. Diskusi selanjutnya, seorang pria Kristen lagi bernama Akun Apologetik. Ia mau menanggapi perkataan Uni Rifa sebelumnya, di mana orang-orang Kristen mengatakan kalau Yesus terhina dan mati terkutuk, dan mengumpamakan Yesus seperti domba. Kemudian, diskusi selanjutnya, Uni Rifa menghadapi Bapak Pendeta yang bernama Akun Yanuar, di mana pendeta ini mengatakan dan menanggapi tentang Yesus yang diumpamakan seekor domba, yang dimana Bapak ini setuju yang dikatakan Uni Rifa bahwa Yesus itu sama seperti binatang. Tapi pendeta ini tidak setuju kalau domba itu dikatakan hewan. Ia masih saja bersikeras dengan pemahamannya. Apakah Uni Rifa bisa menjawab pertanyaan dari mereka? Singkat cerita, mari kita simak saja diskusinya. Apalagi Simanjuntak. Simanjuntak. Ternyata ini keluarga yoga, guys. Kenapa dimatiin? Kenapa dimatiin?
Saya kan mau nanya. Soalnya kok kayak nenek-nenek. Kau udah menang kan? Kok mau nenek-nenek kan mau apa? Kayak saya kan mau nanya. Emang situ sudah bisa mastiin umat Islam itu udah paham betul dengan agamanya? Nggak bisa. Coba. Ya udah berarti Nggak situ bisa. bego dong. Kok bego kalau Gimana nggak bisa sih? pastiin semua umat Islam itu Ya iya pintar lu gimana sih? ngapain lu bahas-bahas Kok suruh bisa? belajar orang Kristen? Coba. Ya biar belajar lah kalian, masa kalian Seharusnya bisa yang bedakan agama Tuhan dan Islamnya yang manusia? kamu ajarin, yang Ya kamu enggak, perdalam itu saya agama bukan ulama. Islamnya. Oh iya pasti dong. Dari situ kan kamu itu udah tak udah aduh. Saya heran Aduh. nih sama Anda. Heran. Kok bisa heran kamu? Heran lah, aneh lah. Kamu suruh Ih, kok Kristen kamu heran? Aku biasa belajar. aja sih. Yang umatmu aja nggak bisa, belum, harusnya yang umatmu yang kau ajari. Apa sih? Gitu loh. Enggak dong. Karena aku ini Lah. adalah dosen baik online alias ibu double. Kamu kenapa sih? Kebanyakan utang pinjol. Hah? Banyak ternyata orang-orang kayak gitu ya. Via S dulunya aku respect sama Islam, tapi kemari kalau Islam itu makin suka bahas agama orang. Harusnya kamu nggak respect sama agama kamu, justru agama kamu yang sering membahas agama orang lain. Kamu lihat di STT Nias itu menjelek-jelekan agama Islam. Kamu lihat apologet Kristen. Sebelum munculnya para apologet sudah ada Yohanes Damaskus di abad ke-7 atau abad ke-8 yang membahas narasi jelek, membuat narasi-narasi jelek terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah munafik deh, nggak usah playing victim deh ya. Aku respect dulu sama Islam, tapi gara-gara sering bahas agama lain nggak respect. Hello, kalau kamu seandainya tidak suka dengan pembahasan atas agama orang lain, kamu harusnya nggak jadi Kristen, karena Yohanes Damaskus itu patriark gereja yang pertama sekali membahas agama Islam dengan menjelek-jelekan agama Islam. Para orientalis bahkan dulu mempelajari Islam. Kami bahkan tidak punya di pesantren pembahasan tentang kristologi. Kami nggak baca kitab kalian. Ini baru-baru aja kami lakukan. Kenapa? Banyak misionaris, banyak apologet yang membahas agama Islam secara sembrono. Lalu kami lakukan untuk komparasi. Nggak perlu kamu respect juga kepada agama Islam karena kami membahas agama kalian. Kenapa? Karena kamu tidak akan mampu membuka mukamu kalau kami bongkar bagaimana kelakuan kalian terhadap agama Islam. Nggak usah deh. Kami sudah tahu kok. Dulu saya respect sama Islam. Alah, yakin? Nggak usah lah. Sama kami itu bukan lip service, kami itu faktual. Tunjukkan data aja. Kalau kami tunjukkan contoh pengajaran dari Nabi Muhammad diimplementasikan sama Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika mengambil kunci dari Sopronius. Itu hampir 400 tahun Yerusalem itu hidup damai di bawah pemimpin khalifah, kurang lebih lah ya, sorry kalau saya salah. Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Islam ke masjid di bawah pemimpin Islam. Kamu lihat di negara mayoritas Kristen, umat Islam diperlakukan seperti apa? Jangankan umat Islam, orang yang beda tentang konsep ketuhanan aja di inkuisisi kok, di anatema kok. Rasisnya luar biasa kepada orang berkulit hitam di negara si anak Tuhan. Itu gimana rasisnya tentang kulit hitam itu? Udahlah, kita tuh kalau bicara pakai data. Saya nggak bilang kok semua orang Kristen itu jahat kok. Saya di sini tidak sedang mencari permusuhan dengan umat Kristen kok. Di sini kita sedang transfer knowledge. Kalau kamu bilang nggak respect gara-gara kami membahas kitab kalian, harusnya kamu nggak respect lagi sama agamamu yang paling banyak membahas agama kami, bahkan memiliki kebencian kepada Nabi Muhammad Ibnu Abdullah yang tidak pernah kalian tahu bagaimana riwayat hidupnya. Lucu banget. Narasi-narasi sok bijak tapi sebenarnya tuh salah kaprah. Narasi-narasi Islam itu nggak perlu ya kita sok-sok manis, sok baik. Tampar pipi kiri kasih kanan, nggak ada begitu dalam Islam. Karena apabila ditampar pipi kirimu dan kamu berikan sebelah lagi, kamu sedang memfasilitasi kejahatan orang lain. Iya, kalau kamu ketemu psikopat, kamu ditampar sekali, tusuk perutmu. Kamu karena mengikuti ajaran Yesus, ya terima aja kenyataan. Kamu sedang memfasilitasi kejahatan. Gitu loh. Nggak usah, depan kami tuh nggak usah. Kami itu toleransi, dari kata tolerir, artinya membiarkan. Kalian mau nyembah botol kecap juga nggak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi ketika bicara di ruang publik, tentu kami punya reaksi. Itu sebagai hak berdemokrasi, dan itu dijaga oleh undang-undang. Narasi yang keluar itu harus ada datanya. Kenapa sih suka banget senggol agama orang lain? Flying victim banget loh. Hei, kalau kamu mau membandingkan antara kemunculan saya dengan kemunculan tanpa ragi, Paul Zhang, Taipudin Ibrahim, itu lebih dulu mereka.
Saya sudah katakan, patriark gereja kalian bernama Yohanes Damaskus itu lebih dulu menjelek-jelekan agama Islam. Kebalik kamu. STT-mu aja mengajarkan kebencian terhadap agama Islam kok. Kebalik kamu. Nyenggol agamamu nggak penting buat kami sebenarnya, tapi qadarallahnya yang naik ke sini banyak bertanya itu umat Kristen. Ketika umat Kristen mempertanyakan Islam, saya pastikan mereka kenal nggak dengan agama mereka, tahu nggak sama agama mereka, karena saya belajar Kristen. Mau melarang saya belajar agama Kristen? Jangan jual Bible, jangan sebarkan link Bible biar kami nggak bisa baca. Bilang sama pemerintah, jangan izinkan umat di luar Kristen baca Bible. Kembali ke zaman kegelapan di mana Bible tidak boleh dibaca oleh sembarang orang. Kembali ke zaman kegelapan. Kalian aja tapi jangan kami umat Islam. Saya sudah laporkan saja. Alhamdulillah, bagus. Supaya kita bisa membuktikan apakah gini ya. Kalau para ahli yang menilai saya menghujat, nah mereka bisa dibenarkan tuh. Tapi kalau kalian yang mengatakan saya menghujat belum tentu benar, karena kalian terpengaruh dengan diri kalian, subjektif kalian, dan parameter penghujatan kalian tidak tahu. Kalau saya katakan kalian menghujat itu fakta. Coba ganti temanya. Oten penghujat Yesus. Itu baru kita bahas. Mari kita buktikan. Oten. Arti oten apa? Oknum Kristen. Coba oten penghujat Yesus. Bukan Kristen. Oten penghujat Yesus. Bukan Kristen. Oten. Tidak semua Kristen itu mengaku Yesus itu mati terkutuk. Oten. Fandi. Oten. Mantap. Nah, dari mana saya bisa mengatakan oten penghujat Yesus? Dengan mempercaya Yesus mati terkutuk di tiang salib, kalian sudah menghujat Nabi Allah. Kalian menghujat Tuhan kalian sendiri. Galatia pasal 3 ayat 13. Itu fakta. Dengan menyetarakan dia dengan hewan ternak, yaitu domba, kalian sudah menghina dia. Saya nggak mau disamakan sama kambing. Kamu mau disamakan sama biawak. Nah, jadi siapa yang menghujat? Saya atau kamu? Oten. Coba tunjukkan narasi saya pernah menghujat Yesus atau menghujat agama Kristen. Nggak ada, Naik Bibi. ke atas, bahas. Enggak ada. Bang kelinci balap. Kristen atau Muslim kelinci balap? Muslim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan sebelum diganti dengan teman-teman Kristen? Lanjut. Temen ini jadi kalau yang tadi ada yang bilang itu menghujat apa enggak, ini teman saya udah sudah pulang karena kan dia habis pulang dari kerja. Selama sepanjang dia bicara, apa yang disampaikan Uni, apa yang dijelaskan Uni, nggak ada sama satupun itu kalimat menghujat atau menghina, nggak ada dia bilang. Justru, Iya, sepanjang saya jadi YouTuber aja deh, YouTube saya itu ada 1,1 YouTube, video YouTube. Silakan cari di situ kalau ada penghujatan. Potong aja videonya, kasih sama polisi, biar polisi tangkap saya. Kan gampang. Gampang banget loh, Bang, kalau teman saya pun bilang yang tadi nggak ada satupun, nggak ada. Malah dia yang cuma tadi ada masukan terlalu cepat Uni menjelaskan, karena kan dia juga tadi sambil buka-buka Bible juga kan. Tadi sampai dia tanya raja-raja berapa tadi, Korintus berapa tadi, terlalu cepat Uni. Selamat malam. aduh, Uni Rifki. Nggak sabar bisa, dulu nggak? dong. Coba Orang lagi tolong ngomong jangan menghargai. dipotong Kenapa nakal. kalian? Kan Oknum Kristen cuma ini kenapa ucapin nggak belajar salah. adab? Kalian nggak belajar adab di sekolah kalian bro. dulu? Mengucapkan salah. Tadi dibilangnya Tolong tiba-tiba adabnya. nyerocos. Tolong adabnya. Yaudah, Ya, emang tiba-tiba Tolong nyerocos. Adabnya. Bang Alandra, ayat berapa tadi Bang yang diminta? Maksudnya yang mana? Tentang apa? Yang tadi di kitab raja-raja, tadi dia 2 sempat Samuel pas, oh yang ini yang bertobat. ya yang bertobat. Coba suruh dia download aplikasi Bible terjemahan baru. Lebih enak pakai itu, nanti bisa saya tunjukin. Coba suruh teman abang. Nah, nanti sebelum dia diskusi sama saya, ini kan masuk ke handphone antum nih. Iya. Nah, handphone Sudah dia saya suruh download follow dia aplikasi di Bible. roomnya ini. Mantap. Nanti masuk lagi berdua, masuknya pakai akun antum. Dia biasa pakai baca Bible pakai handphone dia tuh. Nanti saya kasih ayatnya. Pakai Bible, dia nggak pakai, dia pakai apa aplikasi yang bawaan Android Uni.
Nah, mantap. Terlalu Bagus cepat kayak sih. gitu. Terlalu cepat sih Ya nanti tadi. kita pelan-pelan aja. Dan dia memang teman ini tipikal orangnya pemalu sih. Nggak apa-apa. Asal jangan Pemalu. malu-maluin ya. Terlalu polos kan. Itu juga pendekatan saya suruh ikut di sini. Mungkin Bang Pandi Nggak juga apa-apa. saya dalam waktu dekat juga mau ada saya memang bagaimana ya, untuk pendekatan tuh susah. Saya teman-teman yang di sekolah STT tuh banyak. Salah satunya teman kerja juga ada. Santai aja, brother. Kita Cuma itu untuk pendekatan tugasnya begini menyampaikan. Iya. Ya aku kan sudah bilang kemarin kan, nanti kau DM ke nomor aku biar ada kontak personmu, nomor WhatsAppmu. Panggil semua lagi kawanmu yang STT. Dengar. Panggil semua kawanmu yang alumni STT. Panggil semua. Iya. Sementara yang Kalau satu memang saya bilang tidak- pendeta ini lagi ada pelayanan. Bentar ya. dulu, brother. Kalau memang dia butuh bayaran untuk naik di Komal Diskusi supaya tidak terlalu memalu-malukan kalanya, nanti saya transfer. Nanti saya kirim uang kalau memang mereka, ya nanti saya kirim uang. Ada yang siap ya, ada yang siap. Oke, di mute dulu Bang Alandra ya. Nyimak Baik, dulu, siap. kita sapa dulu. Yang baru naik ini kan ada 2 ini. Ada Apologet, ini Kristen. Ada Kadrun Network. Wah, ngeri kali namanya. Silakan dibuka mute-nya. Kristen atau Muslim, brother? Nggak mungkin Muslim kalau kayak gini. Silakan. Oke, panggilan kedua untuk network. Kalau ndak dibuang di tempat sampah. Silakan dibuka mute-nya. Panggilan terakhir. Network. Oke, dibuang di tempat sampah. Mas Jack, Kristen atau Muslim? Iya bang, Ya, saya Kristen atau Muslim bang, Muslim. Oke, makasih banyak. Izin standby di bawah ya. Assalamualaikum, Mas Jack. Bang Waalaikumsalam. Ian, Kristen atau Muslim, Bang? Kita Kristen. Siap, salam kenal, salam toleransi, Bang. Yan, Pak Pendeta Yan ya, siap Pak Pendeta. Ada yang mau ditanggapi Pak Pendeta? Tadi saya lihat sempat typing. Silakan. Ya, kebetulan baru saya ikuti juga bang, Mas Fandi ya. Maka ya, saya biar ikuti dulu lah. Bagusnya tema kita jelas ya, supaya kita tidak kemana-mana. Baik. Apa sih tema kita mungkin yang kita bahas dan mungkin Oke, siap Pak Pendeta. ya, Baik, saya angkat Ya. tema. Boleh Uni saya angkat tema? Saya aja Atau Uni yang silakan. tema. Saya boleh nangkapin tadi Yuni. Sabar dulu ya bro ya, sabar ya. Ini kami lebih Kasih menghargai. kesempatan dia aja. Enggak, tunggu. Enggak, kasih dia sekali, habis itu kita ke pendeta. Dia dari tadi udah masuk. Ya, Gimana, kamu Pak? nanggapin yang mana? Enggak, dia mau Tadi menanggapi kan dulu. Kamu nanggapin yang mana? mengatakan Yesus itu kami hina karena dia mati terkutuk ya. Begitu kan? Bukan cuman itu, bahkan kalian percaya Yesus itu setara dengan hewan domba. Bagi kami itu penghinaan. Kalau bagi kalian itu pujian ya nggak apa-apa. Pertama, Lah, kalian kan Yesus percaya dia sendiri mati yang terkutuk. mengatakan dirinya sendiri seperti itu. Ya udah, berarti kalian percaya kalau dia itu setara dengan domba. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Kalau bagi kami memang itu dia ya udah, kalau bagi kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagi Gini, kami gini, penghujatan. Itu kan bedanya kita. Ya nggak apa-apa. Kamu mau nggak disamakan Kan sama itu biawa? Itu kan pemikiranmu, nggak apa-apa. Tapi gini yo. Bukan aku pemikiran. jelaskan Coba ya. menyamakan Gimana- manusia dengan oke, hewan itu kira-kira pujian atau Oke. pujian atau Gimana hujatan? Jawab. tanggapan Hujatan, Uni? Aku hujatan. boleh nggak tanya tentang Quranmu, Yuni? Hmm. Oke, boleh ya. Kalau aku mau nanya, kalau orang kena santet itu perbuatan iblis atau enggak? Mana di Al-Quran, coba ada santet yang dikena santet, mana dalilnya? Katanya nanya Al-Quran. Enggak, aku cuma nanya Ayat. dulu gitu. Ini kenapa sih Fandi, orang Kristen yang masuk ke sini ya, oten-oten ini, kenapa sih kalau bicara Al-Quran tapi yang dibawa bukan Al-Quran? Apa harus saya ajarkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Boleh nggak saya tanya Al-Quranmu? Iya, santet. Mana di Al-Quran? Ayat apa? Ayat berapa? Gitu loh. Ayolah, jangan menunjukkan kebotolan kalian. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan, jangan diimplementasikan di sini lah. Orang bebas. Kalau kamu berbicara tentang Nabi Muhammad itu pernah coba disantet, dia manusia. Yang nggak aneh, yang aneh itu adalah ketika Tuhan dicobai sama iblis. Itu baru aneh, ini Tuhan dicobai sama iblis. Kalau manusia disihir dan sihirnya Rasulullah itu tidak mengakibatkan rusak beliau, justru beliau akhirnya tahu beliau kena sihir dan beliau mengajarkan cara berlindung dari sihir. Manusia biasa bukan Tuhan. Ih.
Tapi kalau Tuhan dicobai iblis baru aneh gitu loh. Tuhan kok dicobai sama iblis, diancam lagi sama iblis, kan aneh. Ya silakan Pak Pendeta. Lampir. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Pak Kita bahas konsep izin, ketuhanan aja Pak. Pak Pendeta bisa open cam biar Hatuha sama Unirifa. Bisa nggak? Ya open cam aja Pak, biar enak Pak. Kita diskusi dua arah Pak, baik-baik Pak. Gak usah penghujat kayak si apologet tadi Pak, penghujat itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi terkait tentang apa yang disampaikan beberapa teman, masalah Yesus itu sama dengan domba. Mungkin menurut pandangan ya Unia mengatakan bahwa kok Yesus disamakan dengan domba begitu. Tetapi kami yang orang Kristen memahami itu Uni bahwasanya Allah sendiri mengistilahkan dia sebagai domba bagi kawanan para domba-dombanya begitu. Itu ya. Ya mungkin sejauh ini Uni telah membahas tentang itu. Kalau kita baca dalam Yohanes, surat Yohanes ya Umi, banyak dia berbicara tentang domba di tengah-tengah serigala. Artinya dia mengistilahkan bagaimana seorang hamba Tuhan itu di tengah-tengah serigala. Nah gitu dia. Bagaimana juga sang pemilik domba itu bersama dengan kawanan-kawanan dombanya. Makanya gini ya, artinya dia tidak mengistilahkan ini bahwa itu binatang atau apa Uni. Tidak. Tapi terserah Uni lah mau bicara tentang itu, kan namanya aja Uni memberikan suatu argumen tentang domba gitu. Tapi kami mengatakan Uni bahwa bukan itu yang dimaksudkan. Ya, itu saja sih dari saya Uni. Terima kasih. Bukan itu yang dimaksudkannya, maksudnya apa Pak? Saya nggak paham. Ya mungkin tadi kan kita bicara masalah Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. izin Mas Fandi, lain kali saja. Nggak apa-apa lah, nggak usah, nggak usah, nggak apa-apa. Kok nge-lag Oke. ya? Katanya nge-lag Fandi. Enggak aman, Fandi aman. signalnya. Ntar ya, kita lihat dulu Sekali yang lagi nge-lag ya, apa enggak. saya memperjelas Enggak nge-lag kok. Ya, enggak, maksud saya gini Pak. Maksud saya yang begini yang mana? Saya nggak ngerti. Bapak punya apa? Yang mau Bapak itu kan apa gitu loh. Apa Ya. argumen saya mau dibantah? Kan gini Pak. Kalau orang manusia biasa, penjahat disamakan dengan serigala kelakuannya, kalau Tuhan yang mengatakan itu nggak masalah Pak. Pertanyaannya kalau Tuhan dikatakan setara dengan diumpamakan seperti hewan domba, itu menurut Bapak layak? Kan kita bicara tentang Tuhan Bapak. Yesus itu bukan manusia biasa kan Pak, dia kan Tuhan tuh. Kalau manusia biasa Tuhan yang merumpamakan dia seperti binatang, Tuhan punya otoritas, nggak apa-apa ya, wajar-wajar aja lah ya kan. Tapi masalahnya kan Yesus sebagai Tuhan itu disamakan dengan domba. Nah kalau dalam iman Islam Pak, jangankan domba Pak, mengatakan Tuhan itu setara manusia atau sama dengan manusia atau berbentuk makhluk aja itu udah penghujatan terhadap Tuhan, karena Tuhan itu bukan makhluk. Tapi masalahnya adalah Yesus sebagai Tuhan disamakan dengan domba. Itu kenapa saya katakan penghujatan. Kalau Tuhan mengatakan manusia setara dengan binatang nggak apa-apa karena dia Tuhan. Tapi ketika Tuhan dikatakan setara dengan hewan, pertanyaannya apakah layak, worth it? Kan begitu Pak. Oke. Kata disamakan ini luar biasa ya. Ini sangat cukup luas. Saya minta- Ini Pak diperumpamakan dengan binatang gitu. Iya, saya mau tanya dulu sama Uni. Kira-kira dasar teologinya Uni mengatakan disamakan dengan binatang. Coba ditunjukkan Uni. Kan disamakan dia dengan domba karena dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Tuhan. Kan menggunakan diksi anak domba, menggunakan domba. Dia kan Bapak tahu nggak yang menjadi penebus dosa Bani Israel itu kan domba, Pak. Iya nggak? Iya betul. Benar nggak? Nah, Yesus jadi penebus, diperumpamakan seperti domba.
Artinya menyamakan Yesus dengan domba dong. Ya, saya mau tanya sama Uni. Nah, Uni nggak bantah paham? dulu. Bapak sepakat nggak? Ya sudah lah. Oke, bicara saja Uni. Bapak kan tadi tanya saya, gimana sih? Saya kan jelasin. Silakan Bapak jawab. Oke. Gini, saya mau tanya sama Uni, dasar teologi Uni mengatakan bahwa dasar teologi Uni yang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan binatang. Coba ditunjukkan sama kita, Uni. Itu maksud saya. Artinya Yesus itu anak domba nggak, Pak? Begini. Jangan sampai kita membicarakan sesuatu hal yang tidak nyata loh, ya. Uni Tidak memberikan, tidak nyata itu menurut saya, Uni. Apanya Ya. yang nggak nyata, Pak? Waduh, ya sudahlah Uni. Uni, ini yang kita Saya nggak bahas ngerti loh, Uni. Bapak ini. Gini, Pak, Uni saya mengatakan- bertanya. Coba kita lihat, Pak. Bentar, kita lihat nih ya. Nih Bapak baca nih ya. Nah, kita baca baik-baik Ya, oke, nih. oke, Bentar, siap. kita baca. Oke. Bentar. Wahyu 21 nomor 22. Dan aku tidak bisa melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba. Itu siapa, Pak? Anak domba di situ. Oke, merujuk kepada Yesus. Hah, berarti Yesus disamakan dengan anak domba kan, Pak? Nah, ini dia lo coba baca, ayo. Saya mengajak Wahyu Matius 21 pasal nomor 6. 9. Bentar, Ya, Wahyu saya 21 nomor sekarang- 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata padaku kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak domba itu siapa? Waduh, gini Uni. Jangan kita mempersulit keadaan dulu. Saya mau tanya dulu. Ini saja pertanyaan yang sempit loh Uni. Ini pertanyaan saya. Oke. Saya setuju Uni mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti binatang. Saya setuju Uni ya. Tapi kasih Oke, kajian setuju ya, teologi. ya udah. Ya, tapi kasih kajian teologi yang berbicara bahwa Yesus itu binatang. Ayo Uni. Ini Alkitab, ayo. Pak, anak domba itu binatang atau tumbuh-tumbuhan? Tuh. Gimana sih, Pak? Anak domba itu dari klasifikasi tumbuh-tumbuhan ya? Ya, Saya tapi baru tahu tuh. kalau sepenggal ayat Alkitab dibaca oleh Uni, makanya pemahamannya seperti begitu. Gini Uni, kami itu di Kristen Pak, kita tidak membahas bicara tentang tafsir domba ayatnya loh, itu, Pak. Itu adalah sebuah perumpamaan. Coba cari di Google. apa Nah, itu perumpamaan. betul. Yesus diumpamakan seperti hewan, betul nggak? Siapa yang bilang hewan? Domba loh. Lah itu anak domba hewan bukan sih, Pak? Apa sih, Pak? Sangat jauh beda. Coba cari. Anak domba, Pak, ditengok Pak kepala saya. Iya, anak kita domba masih itu hewan atau bukan? Kalau di ayat Kok jangan? Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah hewan, tapi domba. Tapi kita fokus aja dulu domba. Santai Pak, aja dulu. domba nih. itu Ayo, hewan ayo. bukan sih, Pak? Aduh, Pak, saya jangan tanya, Pak, bahas di domba situ itu nih. Fokus dulu ke dombanya. Ayat Alkitab dombanya. Iya, domba Ayo. itu hewan bukan, Pak? Nah, itu yang dibahas lagi. Kok di situ kita fokus masalah Tunggu Pak, saya mau minum obat Gini dulu ya. Pak Pandi, ya. Artinya kalau dia fokus ke hewan, maka saya tidak mau berbicara tentang itu. Karena yang berbicara di situ ialah masalah domba, ya kan? Tapi kalau kita fokus tentang domba, saya akan mengajak si Uni ini, mari kita baca Alkitab Matius pasal 10 ayat 6. Di sana dia mengatakan loh, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelek banget. Ya. Tapi kalau hanya si Uni berbicara tentang domba ini, oh hewan loh. Berarti pemikirannya sangat sempit. Ya, itu perumpamaan Pak, loh domba kan hewan, Pak. Waduh, itu lagi yang difokus ya itu. Lah, emang domba tumbuh-tumbuhan atau makanan atau udah berubah? Saya nggak tahu nih, Pak. Aduh. Jujur Pak, kepala saya tuh gatal banget loh, Pak, serius. Saya mau garuk kepala beneran. Saya kalau bisa nih ya buka jiwa saya putar-putar gini loh. Gitu loh. Bukan masalah gatal loh Uni. Enggak, saya kan bilang begini, Pak. Iya. Kami umat Islam, Lanjut. kalau seandainya mengumpamakan Tuhan dengan binatang, itu adalah penistaan. Jangankan binatang. Disumpamakan dengan manusia aja itu adalah penghinaan terhadap Tuhan. Kalau kami umat Islam nih, kalau kami umat Islam disclaim ya, ini kalau kami umat Islam. Tapi kalian menerima Yesus itu diumpamakan seperti binatang. Apa binatangnya? Anak domba. Bener nggak saya? Waduh. Baiklah Uni, saya paham. Mungkin
pengertian Uni tentang domba itu bahwa langsung merujuk kepada binatangnya. Oh, Yesus ini bisa makan binatang, enggak sebenarnya Uni. Kalau kita bicara lebih jauh, maka sebenarnya domba yang dimaksudkan di sini bukan merujuk kepada jenisnya atau objek hewan begitu, tetapi dia mengumpamakan, tahu nggak, dalam anak domba dalam bahasa Yunani itu kan amnos. Ya, Uni kan tahu. Kalau coba cari tahu apa itu maksud daripada amnos itu. Apa artinya? Apa amnos, Dia Pak? merujuk Ya, apa artinya, kepada Pak? Ketuhanannya Allah. Ketuhanannya Tuhan, dia menunjuk kepada Yesus sendiri, bukan binatang. Itu jelasnya ya. Anak Sekali domba itu lagi, artinya Uni, ketuhanan. Sekali lagi Uni, Berarti saya ketuhanan itu anak domba. Hah? Aduh, Anak domba Uni, itu artinya ketuhanan, Pak. Hah? Saya nggak paham, Pak. Coba, Pak. Ulang. Oh, Demi baik-baik. Allah ya. Aku baru ini loh diskusi sama pendeta yang bilang kalau anak domba itu ketuhanan. Pak, anak domba itu jangan bahasa penggal Yunani. bahasa, jangan penggal-penggal bahasa. Kok penggal bahasa? Iya, kita fokus dulu masalah domba. Iya, domba. Berikan wawasan luas Uni tentang domba yang dimaksudkan. Domba ini itu bahwa- binatang, Pak. Iya, berikan Ya wawasan udah. Uni bicara tentang hewan bahwa sama seperti Yesus. Hewan itu sama Lah seperti kan saya. Bapak yang bilang kalau Yesus diperumpamakan Waduh. seperti binatang yaitu domba. Kok saya yang Uni hanya jelasin? membaca Alkitab sepenggal, memang Uni akan mendapatkan maknanya bahwa domba itu binatang, merujuk kepada Lah, hal terus yang emang apa negatif. domba? Ya, tapi kami mau menyampaikan kepada Uni berdasarkan logika kekristenan kami bahwa domba itu tidak dimaksudkan binatang, itu sebuah perumpamaan, gaya bahasa. Dia mau menyampaikan sesuatu bahwa sebenarnya inilah kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Inilah kehidupan Yesus untuk mengawal domba-dombanya, ya. Ayolah Uni, jangan sedikit udah lihat berapa ayat sudah itulah dia maksudkan. Karena jujur ya Uni, yang saya maksudkan sama Uni, oke, kita setuju Uni. Kita setuju, oke. Uni menyamakan Yesus seperti binatang, tapi kasih dasar Bukan saya. Bukan saya. Saya justru nanya kenapa kalian menyatarakan Yesus sama hewan gitu kok saya nggak percaya. Siapa yang Lah, bilang? buktinya kan kalian percaya Di Yesus itu mana? perumpamaannya seperti Di domba. mana ada? Loh, kan Di tadi mana? tapi Anda Ayo yang nih. bilang Yesus itu tadi kitab Wahyu yang saya baca nih, anak domba. Itu Yesus kata Ah. Anda. Tuh. Nih, Waduh. nih. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga anak domba. Anak domba itu siapa? Waduh. Hah? Kok ya? Gini, gini, Waduh. gini. Kok gini? Tadi katanya nanya di mana? Aku Saya kasih sebutnya ayatnya dalam begini. kitab Wahyu. Hah? Apa konsep Uni tentang domba? Domba itu adalah binatang ternak, Pak, yang dijadikan tebusan, Pak. Binatang ternak yang berbulu. Bulunya bisa dicukur, dagingnya bisa dimasak, dimakan dan enak, dan bunyinya begitu kalau nggak salah bunyinya. Oh, terima kasih Uni. Kakinya 4. Terima kasih. Kalau kakinya 5 cacat dia. Terima kasih Uni, terima kasih. Tapi kami juga mau menyampaikan Uni bahwa yang dimaksudkan dalam Alkitabiah kami soal domba itu adalah merujuk kepada juru selamat kami Uni, yaitu Yesus Kristus, bukan hewan, bukan binatang. Mau seperti apapun Uni mengatakan kepada saya sekarang, mau memberikan apapun argumennya Uni, saya juga menyampaikan kepada Uni bahwa argumen Uni adalah argumen yang salah. Yang benar Yang itu mana Uni, yang salah argumennya? yang salahnya jangan pernah samakan Allah kami dengan domba atau binatang. Yang nyamain Yesus sama domba bukan saya, kalian loh. Mantap. Iya, mantap. Ih, hah, kok playing victim? Kalian umat Kristen, kalian yang nyamain Yesus sama anak domba, kok gue Ya, dituduh? ya. Oke, lanjut. Jahat. Apa yang Pak Pendeta Kenapa sih lakukan ini gini, jahat gini? banget, tau gak sih? Gini, Oke, silakan Kenapa Bang sih? Fandi. Ya. Iya Bang, Pak Pastor, kenapa tidak diganti perumpamannya Yesus adalah anak raja? Itu kan keren itu, daripada anak domba, kan gitu. Nah Kristen sendiri kan yang menuliskan di dalam kitab sucinya. Nih bentar-bentar nih, Bapak nih Lanjut. ya, pakai bahasa asli kita.
Aku nggak sudi diginiin tahu. Aku dituduh nyama-nyamain Yesus sama domba. Ogah. Nih, anak domba ini dalam kitab Wahyu ya. Nih lihat nih Wahyu pasal 21 nomor 14. Bahasa aslinya apa teman-teman? Nih, anak domba, arnion. Arnion ini artinya adalah anak domba. Domba, anak domba, domba-dombaku, seekor domba, lem. Ya. Jadi anak domba. Little lamb. Kok saya yang dituduh memfitnah Yesus, mengatakan dia sama diumpamakan seperti domba? Entar Jangan itu gitu dong. Tadi seekor ya. Seekor. Berarti binatang. Aduh, parah kali dah. Aku nggak mau dituduh, Pak. Aku nggak Iya. aku ya, Pak. Ada Jangankan menuduh Tuhan kalian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dalam Al-Qur'an jangan mencaci sembahan orang lain loh. Gimana saya mau mengatakan Tuhan kalian sama seperti binatang? Saya justru bertanya, Uni. kenapa Tuhan kalian diumpamakan seperti binatang? Apakah itu tidak pelecehan kepada Tuhan? Kenapa? Karena Kalau- kita bicara tentang Tuhan yang maha mulia. Kalau kami jangankan menyamakan dengan binatang, menyamakan dengan manusia saja kami tidak boleh, karena itu penghujatan terhadap Tuhan. Ya, oke Uni, makasih. Kalau itu pertanyaannya Uni, mengapa di Alkitab kalian, ya seperti yang dibilang Fandi tadi ya, kenapa tidak berbicara sang raja saja, kenapa harus domba-domba begitu? Ya, memang secara logikanya mungkin kita bisa berpikir sama seperti begitu. Tetapi lagi-lagi kepada inti yang kami sampaikan bahwasanya yang dimaksudkan di Alkitab kami tentang domba itu bukan merujuk kepada binatang aslinya. Ya, ini Emang suatu itu saya tahu kan perumpamaan, Pak. Bapak jangan gitu, Pak. Saya ini ndak bodoh-bodoh amat. Pak, Bapak lihat nggak wajah saya ini kan nampak pintar nih, Pak. Aslinya emang pintar, Pak. Saya tidak pernah memahami yang namanya perumpamaan itu adalah asli, Pak. Saya justru bertanya, kenapa Yesus yang realnya manusia diumpamakan seperti hewan? Itu yang menjadi pertanyaan. Pak, saya nggak pernah memaknai bahwa Yesus itu binatang, nggak pernah, Pak. Ya Allah, Bapak ternyata salah paham, Pak. Saya bilang Yesus itu kan sudah manusia. jelas, Kenapa Uni. Sudah diumpamakan jelas, Uni. Kita seperti yang berdebat hewan? bukan yang di Gitu. bawah. Kita fokus saja ke kita ini. Lah emang Ya. Bapak, kan Bapak bilang, Bapak menjelaskan ke saya bahwa anak domba itu bukan binatang beneran, Uni. Lah yang bilang itu binatang beneran siapa? Itu kan perumpamaan. Nah contoh nih, Bapak pendeta itu ibaratkan kecoa. Sopan nggak saya kira-kira menurut Bapak? Tidak sopan kamu nih. Mantap. Sama, saya juga hendak katakan sopan ketika menyamakan Tuhan dengan domba. Karena domba itu klasifikasi binatang ternak yang stupid, dipanggil, dipecut, baru masuk kandang. Yang bulunya bisa dirontokin, dagingnya bisa dimakan. Yang bunyinya, jangan sampai ke situ lagi Uni. Itu nggak baik. loh, Pak, saya harus Kalau- menjelaskan ini supaya enggak, Bapak tidak lagi menyimpulkan ya, kesalahan. gini. Bapak Gini menyimpulkan aja, salah Uni. tadi. Bukan, ini kalau merujuk kepada domba seperti apa ciri khasnya lalu memberikan suara mbe, aduh, kadang-kadang sih udah Pak, jangan mengajar kita. begini loh, Pak, Uni, karena Bapak- saya harus begini jelaskan. saja. Takutnya Jangan Bapak nggak ajar tahu kita domba sama seperti kambing ada begitu perbedaan. lah. Jangan ajar. Lah Bapak aja tadi salah kaprah. Bapak bilang saya mengatakan Yesus itu binatang. Santai aja Uni. Ya. Bapak kenapa sih kalau saya suka tahu Pak Aku- memperdengarkan kenapa? suara. Kenapa dengan saya Uni? Santai aja. Maksudnya kami sudah Ya, terus paham Bapak loh. kenapa malah Sudah mengintervensi paham. saya? Sudah paham konsepnya Uni seperti apa. Ya sudah, jangan sampai berbicara lagi mbe atau segala macam. Nggak enak-enak kita dengar suaramu di sini. Kok saya nggak Kayak boleh sama aja. memperdengarkan suara embe gitu, emang ada Jelek salahnya kali gitu suaramu. justru. Kita fokus aja dulu ke dombanya loh. Pak, Aduh, dibawa itulah Pak, kemana-mana ini. suara domba itu jelek. Kenapa Tuhan bisa disetarakan, diseumpamakan dengan domba? Jelek banget kan Pak, suara domba kan Pak, nggak bagus kan Pak? Itulah Pak, itu kenapa saya tuh nggak sepakat kalau Tuhan disetarakan dengan domba. Jelek kan Pak suaranya? Ngeri loh Pak, jelek banget suaranya. Ya, silakan Pak. Izin ya. Izin. Yang lain di mute dulu. Bang Alandra. Ya, siapa yang mau ngomong, Alandra atau Anto? Siapa? Silakan Bang Joseph Tarigan dulu silakan. Pak Joseph, Kristen atau Muslim Pak Joseph? Pak Joseph. Pak Joseph. Pak Joseph Nggak boleh gitu saya. ngomong. Ya itulah, itu kan
izin ya teman-teman ya. Teman-teman dikencangin tap-tap layarnya. Kalau ada teman-teman Kristen mungkin pendeta, pastor atau romo, silakan kirim permintaan biar enak kita dialog. Silakan. Jadi ketika Uni mengatakan domba itu binatang, jangan disalahkan Pak Pastor, karena itu yang tertera di dalam Bible Anda. Karena kekeliruan teman-teman Kristen menggambarkan, membuat perumpamaan Tuhannya seperti hewan, seperti binatang, itu bukan kesalahan teman-teman Muslim. Kami cuma membacakan seperti itu Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Pak Pastor, Pak Pastor. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan suatu hal, saya ingin menyampaikan ayat firman Tuhan untuk kita ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 dia mengatakan begini, saudara-saudara janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Harapan kita sih kalau kita bahas tentang ini, ayolah kita berpikir dewasa. Maksudnya gini, Uni oke. Kenapa sih? Kok malah mendiskriminasi anak-anak sih? Kitabnya kalian aneh. Ya udah bicara aja. Enggak, tunggu dong. Bukan Bapak itu mengintervensi saya dengan menuduh saya kekanak-kanakan. Justru disinilah akal kita berfungsi. Bapak jijik mendengarkan suara kambing atau domba. Tapi Bapak percaya Tuhan Bapak diumpamakan seperti domba. Tapi kita karena tadi katanya jelek kali suaranya. Tapi jangan kenapa Bapak merasa terganggu dengan suara itu gitu loh? Mohon host, apakah yang kita bicarakan ini masalah ciri-ciri domba? Dengar Pak, bentar. Mencari itu apa itu domba bentar, dalam pengertian sebentar. Alkitabiah. Terima kasih. Izinkan saya, Pak. Justru dengan saya menyebutkan hal seperti itu adalah bukti kalau menyamakan Tuhan dengan binatang yang bernama domba itu adalah penghujatan. Kenapa? Domba itu adalah binatang, hewan ternak yang kalau kita tahu sifatnya adalah hanya bisa mengembek, diberi makan dan dipecut untuk masuk ke kandangnya. Dia tidak berpikir dan berakal. Tugasnya hanya dijadikan makanan. Tapi Tuhan Anda itu dikatakan anak domba. Apakah itu penghujatan atau pujian? Karena tema kita tadi adalah oten penghujat Yesus. Bagi kami umat Islam, kalian menghujat. Kenapa? Bagi kalian menyetarakan Yesus dengan anak domba. Tidak masalah. Tidak masalah. Maka saya tanya kepada Anda, menyamakan manusia dengan hewan itu penghujatan atau pujian? Silakan dijawab. Penghujatan. Oh ya. No, jangan kita. Parameter kita beda. Biarkan dia yang menjawab. Jawab, menyamakan manusia dengan hewan itu penghujatan atau pujian? Silakan. Itu penghujatan. Terima kasih. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia yang plus Tuhan loh. Anda katakan itu adalah perumpamaannya seperti domba. Ketika manusia saja disamakan dengan binatang, itu adalah penghujatan. Bagaimana Tuhan yang disamakan dengan binatang? Jadi kalau manusia disamakan dengan binatang itu penghujatan. Kalau Tuhan tidak masalah, begitu. Logika macam apa ini, Pak? Begini Uni, kalau kamu menghantarkan kita pada teologimu, ya bagi saya sih tidak masuk akal. Saya tidak pakai teologi. Anda yang menjawab tadi, menyamakan manusia dengan binatang itu penghujatan. Maka perumpamaan Yesus yang sama dengan binatang itu penghujatan atau tidak? Silakan dijawab. Maksudnya? Mengumpamakan manusia dengan binatang, Anda sudah jawab, tidak pakai teologi. Anda sendiri yang jawab, itu penghujatan. Mengumpamakan Yesus dengan binatang itu penghujatan atau pujian? Silakan dijawab. Oke, saya akan jawab ya Uni. Kalau konsep teologi saya, mengumpamakan Yesus itu seperti binatang itu adalah suatu penghujatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya akan teruskan Uni. Ya, tepuk tangan kita, tepuk tangan Uni. Oke, ya tepuk tangan. Oke, tapi bicara domba, saya fokus ke dombanya. Ya, bicara domba Uni, keimanan kami mengatakan bahwa bukan merujuk kepada binatangnya atau hewannya yang tadi Uni mengatakan dicukur, suaranya embe dan segala macam. Tapi kami mau menyampaikan Uni bahwa sebenarnya domba yang dimaksudkan di dalam Alkitabiah itu sebuah perumpamaan. Kalau kita nanti baca di Perjanjian Baru, kita nanti akan melihat Uni, ya. Dia juga akan berbicara tentang Yesus itu
bahwa Yesus itu adalah domba, dan dia juga akan berbicara bahwa domba-domba yang kutus nanti akan di tengah-tengah serigala. Ya, artinya Uni, memang betul bahwa kita berbeda pendapat. Ya, seakan-akan Kristen menghujat loh, menghujat. Tunggu. Begitu. Kenapa Tapi kita kan- dikatakan berbeda pendapat? Pak, saya bingung deh. Anda ini sadar nggak sih Iya, pas betul, ngomong? kita berbeda pendapat. Dengar ya, ini saya catat lagi loh, saya catat ya. Kalau Uni mengatakan bahwa orang Kristen menghujat, Bukan ya, saya yang bilang loh Pak. Nih Pak, lama-lama saya, Bapak beneran Pak, lama-lama saya tombak Bapak dari sini. Cep. Gini Pak, denger ya. Saya tanya sama sama Bapak, juga, saya Pak. tombak kamu dari sini. Akhirnya Bapak ini lucu loh. Masa perkataannya sendiri mau diingkari? Kan saya tanya, Pak, menyamakan manusia dengan binatang itu gimana Pak? Penghujatan, clear. Ya. Terus Pak mengatakan Yesus itu binatang apa Pak? Penghujatan. Nah, Yesus disamakan dengan binatang nggak? Iya. Apa binatangnya? Anak domba. Loh kok Anda bilang Anda nggak menghujat Pak? Bapak piye Siapa tuh? yang bilang Yesus itu binatang? Aduh. Pak, Yesus itu kan diumpamakan seperti apa Pak? Seperti kupu-kupu, bunga atau danau? Domba, kita fokus aja begini, seperti Uni. domba. Gini. Allahu Kita fokus Akbar. aja Uni sama dombanya. Fokus sama dombanya Uni. Iya, Yesus diumpamakan seperti apa coba? Waduh Uni. Kita fokus ke dombanya. Saya tanya, Uni. Yesus diumpamakan seperti apa? Iya, di dalam Alkitab ya diumpamakan seperti domba. Nah, domba itu binatang atau pohon-pohonan? Menurut tafsiran logikanya kita itu ya betul binatang. Ah, ya sudah clear. Nah, ya, tapi kalau bicara tentang Alkitab kami Uni, ya, dia merujuk mengumpamakan, itu kan sebuah perumpamaan, tidak iya. Ya, betul. Pak, Lalu apa yang saya salah di umpamakan situ, Bapak Uni? kayak biawak, itu sopan nggak? Ya, saya umpamakan kamu seperti ular. Contohnya. Ya nggak boleh lah, kurang ajarin kali. Nggak boleh. Ya nggak mau Ah, lah enak saya. kali, kan? Enak aja saya mau diumpamakan seperti ular. Hah, penghujatan itu? Oh, itu penghujatan. Ya iyalah, masa saya disamakan sama binatang? Diumpamakan Nah, seperti tapi binatang? kalau Yesus Emang ada itu gitu kan- pujian gitu? Pak, mending Yesus itu kalau mau dimuliakan menggunakan perumpamaan binatang, minimal kayak, wah, Yesus itu adalah singa Yehuda. Keren tuh. Karena singa ini adalah hewan yang memiliki kepemimpinan, ditakuti. Kalau mengam, wow, itu bikin orang jadi keren banget. Ini domba, Pak. Bapak tahu kan domba? Kalau saya diumpamakan seperti kupu-kupu, mungkin saya masih bangga lah ya. Berbahagialah kamu nih. Kok gini loh Pak, gini ya. Ya. Pak, gini ya. Kenapa orang jahat dikatakan ular beludak? Karena ular itu dikutuk dan itu binatang yang sangat hina di dalam iman kalian. Makanya ular beludak itu orang Farisi dikatakan ular beludak. Kalau Yesus sebagai Tuhan, kalau mau mengumpamakan dengan dia hewan yang keren, ya minimal mending Batman Pak disamakan sama kelelawar Pak. Ini Tuhan Anda disamain sama domba, diumpamain sama domba loh Pak. Ya, terima kasih Uni. Terima kasih. Terima kasih. Enggak relate. Ya, kami sangat berterima Itu kasih. kalian loh. Harusnya Ya, saya sangat sendiri berterima tuh. kasih kamu yang mengatakan Uni. Waduh, jangan lagi Pak, bicara kalau lagi. dia diumpamakan sama elang Garuda gitu kan. Wih, keren banget kan. Waduh, Iya. Yesus diumpamakan sama Terima kasih, naga, Uni. gitu kan keren banget ya. Tetapi, Bahkan ya. iblis. Nah, gini loh Pak, yang paling mengerikan adalah ketika iblis diumpamakan sebagai naga tua, naga loh. Naga itu di mana-mana mitologinya dan bahkan di film-film seperti story Tron itu ya. Itu naga itu keren banget loh Pak. Ini iblis disamakan sama naga. Lah, Yesus disamakan sama domba loh Pak. Kok gitu sih Pak? Ya, kami sangat berterima kasih sama Uni ya, memperjelas dan memperluas tentang pengertian Alkitab yang bicara tentang domba pada malam hari ini. Tapi Makanya saya mau domba nyatakan begitu, sama Pak. Uni ya, pengertian kami tentang domba Uni itu bukan merujuk pada 4 kaki ya. Ya. Lah, emang ada domba yang nggak empat kaki? Emang ada domba Ketawa gitu yang Uni nggak ini empat kaki ketawa Pak Cacat? pura-pura atau ketawa apa sih? Bukan ketawa pura-pura, kayak ketawa kaget. Bapak bilang bukan domba yang 4 kaki. Emang ada domba yang Iya. berbentuk kakinya nggak 4 gitu? Ya. Astagfirullah. Dan kami mau Aduh, sampaikan, aku cek dulu di Uni. Google. Ya. Kami mau sampaikan jangan pakai Google Uni. Kita ini kan udah Ya aku orang-orang- ada nggak domba yang kakinya nggak 4 gitu?
Pak Pendeta lucu banget serius. Iya, terima kasih Uni. Biar Tuhan memberkatimu dengan caramu seperti begini. Tuhannya Yesus yang memberkati saya karena saya tidak mau menghujat Yesus dengan menyamakan dia dengan binatang. Dengan cara-caramu seperti begini, Allah itu sudah tahu itu. Oke, kami Ya menyampaikan tentulah Tuhan yang kepada tahu siapa teman-teman. yang menghujat, siapa yang tidak. Iya. Nih Biar Pak, Tuhan saya baca di Google Pak. memberkatimu. Berapa jumlah kaki domba? Meskipun seekor domba memiliki 4 kaki, Jangan hanya 2 kaki dibahas belakang itu yang loh. menghasilkan. Ya, aduh. Lah, tadi Bapak bilang domba bukan kaki 4 lah, memang ada gitu domba yang bukan kaki 4. Iya, saya mau memberitahu sama Uni kalau nggak ngerti, ya. Uni, ya, bicara kamu tentang domba-domba, pengertian dari domba-domba, kami mau menyampaikan suatu hal, ya. Dan kami mengimani bahwa itu hanya sebuah perumpamaan dan itu bukan merujuk kepada binatang aslinya. Tapi itu adalah sebuah perumpamaan. Gugat tidak gugat Uni, kami tetap percaya bahwa Yesus tetap adalah raja domba. kami. Ya, dan kami juga mau mengatakan kepada Uni, artinya meskipun Uni mengatakan kenapa sih bukan Raja Elang, kenapa bukan hal-hal yang sangat istimewa. Aduh Uni, bagi kami Uni, kami sudah mengerti tentang Alkitabiah kami. Ya, mau seperti apapun Gimana yang Pak mau disampaikan pengertiannya di situ, coba? iman kami tetap kepada Tuhan kami. Oh, Ya. iman. Kalau iman mah nggak apa-apa, Ya. Pak. Mau Ya, nggak seperti apa-apa, kita mah nggak masalah kalau mau masalah seperti iman. apapun pengertian orang tentang Alkitabiah kami, ya, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Ya. Iya, kalau Mau iman mah nggak seperti apa-apa, apapun Pak. gugatan, tapi saya mau menyampaikan kepada Uni, jangan bahaslah iman orang lain, bahaslah imanmu, ya. Biar Oke, itu jadi saya jawab itu. pahalamu Tunggu. untuk ke depan. Saya beritahu sama Bapak Uni, mohon maaf. biar itu jadi Nggak, itu bukan pahalamu pemberitahuan. untuk ke depan. Itu intervensi. Fokus Pahala pada saya imanmu, adalah ketika dan biar kami bentar. juga fokus pada iman Duh. kami. Pak, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Saran Bapak Ya. itu tidak bisa saya terima. Selagi masih ada misionaris apologet Kristen yang membahas Al-Quran, saya tidak akan pernah berhenti, Pak. Kecuali Bapak sudah bisa memastikan kepada saya bahwa banyak diam dulu. Kalian tahu Bapak, kalau pengertian Bapak sudah, apologet? aduh ya Allah ya Robbi, Bapak diam dulu. Napa sih Bapak ini mengintervensi saya? Pak membahas Bukan, kristologi, kalian Islam. tahu pengertian apologet. Aduh, Apologet Bapak itu barusan. membahas tentang keimanannya, bukan keimanan orang lain. Pengertian apologet. Pak, Bapak jangan membahas ngomong ke tentang saya. Iman kalian. bukan Iya, iman Bapak kalian. jangan Dia bilang apologet Kristen. Kalau dia apologet Kristen, dia membahas tentang iman kekristenan. Iya, kalau Iya, dia Bapak jangan apologet ngomong ke Kristen, saya lah. saya Bapak ngomong ke beritahu, STT Nia biarlah sana. kamu Bapak bahas ngomong tentang iman. Pak, Jangan Pak, bahas Pak. imannya Kristen. Pak, Kami Bapak jangan mengimani tantrum. itu. Jangan Ih, udah deh. Tantrum dia. kami beritahu Bapak loh kenapa sama sih? Uni. Ayo fokuslah. Kami juga menghargai loh Al-Quran Uni. Tapi hargai juga kita. Kok nangis Bapak ini loh? Kita. Kok nangis Enggak, Bapak enggak. ini loh? Saya sangat kasihan melihat Saya kamu mau membahas bicara iman dulu. orang lain. Kasihan. Belum tentu iman kamu itu besar banget sama Tuhan. Dari Kita mana lihat kamu tahu nanti iman kalau saya kita nggak besar coba? Ya, belum tentu saya bilang. Iya, makanya kalau belum tentu juga iman saya apologet yang kecil. kamu bahas tentang keimanan orang lain ini Apa mampu sih ini, membawa Pak? kamu ke surga. Pandi udah nggak Saya ngerti beritahu deh loh. saya Bapak ini loh. Kok Bapak ini malah mengintervensi saya, silakan Pak? Ya, izin, Room Pak ini tempat Pastor. diskusi lintas agama. Bapak jangan mengintervensi saya, melarang saya membahas Bible karena tidak ada undang-undang yang melarang saya membahas Bible. Bahkan gereja pun tidak akan pernah ada melarang membahas Bible. Kenapa? Karena Bible itu dijual di mana-mana. Linknya bisa ditemukan di mana-mana. Coba tunjukkan kepada saya larangan dari pihak gereja manapun yang melarang membahas Bible oleh umat Islam. Kalau Bapak secara personal melarang saya membahas Bible, Bapak tidak punya hak. Bapak mengintervensi saya loh. Itu Bapak menghalangi hak demokrasi saya. Karena ilmu itu konteks prinsip ilmu adalah universal. Dan yang kedua adalah sebelum Bapak menghalangi saya untuk membahas kedua agama ini, Islam dan Kristen, Bapak hentikan dulu para apologet, yang mengaku agama Kristen yang membahas STT Nias membahas agama Islam. Para apolocet di TikTok, di YouTube, dimanapun mereka, di platform mereka mempertanyakan dan membahas agama saya, baru saya berhenti. Jangan Bapak intervensi saya. Bapak intervensi saja ke para jemaat-jemaat Bapak. Karena ini hak demokrasi saya, Pak. Kecuali saya melanggar undang-undang. Bu Uripa. Yang selalu bahas Alkitab itu clear lah dari dulu sampai sekarang, nggak ada henti-hentinya. Ya, Kalau coba kau kami tengok ini- Yohanes Damaskus itu tahun berapa membahas tentang Islam. Kau tengok dulu. Yohanes Damaskus itu hadir ke tahun berapa? Kau lihat Yohanes Damaskus. Ya aku nggak tahu itu loh, aku nggak mau Ya kalau tahu kamu kepo. tahu jangan sok tahu, diam. Shh, diam kalau nggak tahu. Nggak tahu tapi sok tahu. Ayolah Uni, santailah Uni. Yang Ih, jelasnya. gimana mau santai kalian aja kejang-kejang begitu sih? Saya aja nggak Yang dikasih jelasnya. ngomong.
Apa yang jelas? Hei, Yohanes Damaskus itu tidak jauh masa hidupnya dengan Nabi saya loh. Apa kata dia tentang Nabi Muhammad SAW dan agama Islam? Gak usah banyak cerita kalian. Orientalis itu dari agama Kristen. Kalian tahu, Johann Louis Burckhardt itu bahkan menyamar menjadi umat Islam untuk belajar Islam loh. Tahu kalian itu? Hah? Kalian tahu tidak? Snok Horgonye pura-pura menjadi Islam untuk mempelajari agama Islam loh. Gak usah banyak cerita sama kami deh. Orientalis itu artinya apa? Oriental, ketimuran. Mereka yang mempelajari ketimuran, spesifiknya agama Islam. Kebanyakan dari mana? Islam mereka Kristen. Gak usah banyak cerita lah sama kami. Kami dilarang-larang bahas Bible, giliran kalian menjadikan mata kuliah Islamologi dan bahkan kalian menista agama Allah, nama Tuhan kami dengan membuat nama Tuhan kami seperti naga di STT Nias. Kalian jadikan itu kurikulum kalian. Giliran kami mendiskusikannya di sini. STT Nias, Pak. STT Nias. Kenapa dia buat begitu ya? Nggak tahu lah, Bapak tanyalah sama mereka, aku tanya saya. Emang saya Boleh. dosennya di Saya situ. nanti akan bilang sama mereka itu nggak baik. Mantap, Bapak datang ke mereka nanti. Bapak datang ke rumah Agatha, datang ke rumah Begitu juga Kiamat, saya datang ke bilang rumah sama Uni, Piatul. nggak baik juga. Oh, Begitu juga saya enggak bilang baik, sama Uni, nggak. Pak. Siapa yang mengatakan membahas agama ini tidak baik? Coba tunjukkan parameter moralitas membahas agama itu tidak baik. Coba tunjukkan. Ya, baik Uni, terima kasih. Karena saya tidak bisa memberikan petunjuk Bapak. ya. Ya. Makasih Uni. Iya, Baik, mungkin dulu saya gini. bicara dengan Pak Ian Baik, dulu. Bentar. Saya ngomong dengan Bapak dulu sebagai pendeta ya. Bapak dengarkan baik-baik. Saya serius, sangat-sangat serius, dan mohon Bapak dengarkan dulu dan jangan dipotong dulu saya bicara ini. Bapak Ian yang terhormat, saya paham agama ini adalah sesuatu yang sangat sensitif ketika dibahas. Saya paham itu. Pak, tapi saya tidak bisa menghindari membahas kedua agama ini. Karena apa? Perilaku dari orang-orang yang secara serampangan beragama Kristen, bukan Anda mungkin, bukan jemaat Anda mungkin, tapi orang yang saya sebut dengan oknum Kristen, mencoba mengkomparasi, membandingkan, menjadi misionaris, mengabarkan Kristen kepada orang sudah beragama Islam. Dan itu kita punya data-datanya, Pak. Jadi saya tidak akan mungkin berhenti, Pak, meriak. Saya tidak akan mungkin berhenti untuk menyampaikan kebenaran yang universal, Pak ya, bukan perspektif saya ya, Pak. Maka jangan menghalangi saya menyampaikan yang substansinya adalah ilmu, Pak. Karena itu Bapak menghalangi hak demokrasi saya. Hak demokrasi saya, kebebasan bicara saya diatur oleh undang-undang. Selagi saya tidak menista. Kalau saya menista, silakan potong videonya, laporkan ke kantor polisi. Dari dulu saya sudah sering katakan. Tunjukkan bukti penistaan saya. Ketika saya membahas di sini konteksnya ilmu pengetahuan, Bapak pelajari dulu filsafat ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuan itu prinsipnya universal, milik semua orang. Yesus itu tokoh peradaban. Dia bukan milik kalian umat Kristen, tapi dia tokoh peradaban yang bebas dikaji oleh seluruh manusia. Nabi Muhammad itu tokoh peradaban, bukan milik umat Islam. Tapi karena dia boleh dikaji oleh seluruh orang, makanya ada orientalis, makanya ada Islamologi. Ya, pahami dulu itu. Tokoh peradaban itu bebas dikaji secara saintifik dan ilmiah. Kristologi itu adalah cabang ilmu, maka prinsipnya universal. Islamologi adalah cabang ilmu. Yang kurang ajar adalah ketika membuat sesuatu yang tidak benar terkait ilmu tersebut, memframing, memberikan opini liar yang tidak berdasar. Tapi selagi kita masih tanya jawab, Anda yang menjelaskan Kristen di sini, bukan saya. Artinya harusnya Anda bangga dengan kami umat Islam, memberikan Anda tempat berbicara untuk menjelaskan iman Anda di sini. Anda loh kami beri tempat di room kami. Apa kami dapat ini di room Kristen? Jangan harap, Pak. Na'udzubillah min zalik. Ngomong sedikit langsung dikik. Anda kami persilahkan untuk menjelaskan agama Anda di hadapan 2,3 yang jangan-jangan 2000-nya orang Islam. Anda saya hormati loh di sini loh. Bahkan tidak dihujat pribadi Anda. Bahkan typingan di bawah kalau dibandingkan lebih keji typingan umat Kristen daripada umat Islam. Silakan dibaca. Paham? Di Komal Kristen dapat tidak kami menjelaskan iman kami ketika mereka pelintir Al-Quran kami? Nehi acakarengge, Pak. Jangan berharap, Pak. Bapak lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Coba tunjukkan satu Komal Kristen yang objektif, memberikan ruang untuk umat Islam menjawab agama Islam yang mereka pertanyakan, Pak. Tunjukkan kepada saya, Pak, biar saya main ke sana, Pak.
Ketika mereka tidak mengizinkan kami menjawab agama kami yang mereka bahas, kenapa kami dilarang membuka komal untuk menjawab agama kami dan mempertanyakan agama kalian? Oke, sampai di situ Uni. Yes. Oke Uni. Terima kasih. Mungkin ada beberapa teman juga yang nanti melihat ya. Artinya kadang berlaku bagi Muslim dan yang lain gak berlaku bagi orang Kristen. Mungkin karena hal ini ketiadaan kesinambungannya untuk saling menghargai, mungkin makanya sampai saat ini. Tapi jujur sih, kalau saya Uni, bukan curhat ini ya. Bicara tadi soal itu, saya mengatakan bahwa justru ada kita di sini loh Uni. Kalau saya tidak benar Uni, artinya Uni bisa menyampaikan sesuatu kebenaran yang mungkin bagus tanpa menyakiti hati banyak orang. Itu saja sih. Jujur Uni, saya mau menyampaikan. Menyakiti itu di mana Pak? Saya bingung Pak. Mohon maaf dengan sangat. Mohon maaf dengan sangat. Pak, Bapak tahu tidak prinsip kebenaran itu menyakitkan? Bapak tahu Yesus kan dia disalib karena apa? Menyampaikan kebenaran, bukan karena dia melakukan kesalahan loh Pak. Yesus ditombak, dipaku. Ya, Bu. Betul. Itu karena dia menyakiti hati orang-orang Yahudi yang merasa tersakiti dengan kebenaran yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan, ya. Benar nggak? Benar. Lalu kenapa Bapak sekarang merasa kalau kebenaran itu tidak boleh menyakiti? Sementara kebenaran itu pasti akan menyakiti orang-orang tidak benar, Pak. Ya, kalau kita melakukan kebenaran berdasarkan ya hati yang nurani yang untuk memberikan kebenaran sama orang, tanpa mengolok-olok orang, tanpa memberikan suatu argumen yang bisa dilihat banyak orang benci, bagi saya itu saya nggak dukung. Tapi kalau kebenaran itu disampaikan dengan bahasa yang bagus, orang pasti kan paham. Jujur ya Uni, saya itu berdampingan dengan masjid loh, saya tinggal. Iya, tapi kami Jangan dibahas itu saja dulu. sampai di Jangan sini. bahas Ya, dulu. jujur, Ya, saya juga aman kok. Oh iya. Gitu. Pak, saya punya teman namanya Dr. Antonius, seorang Katolik, dan saya menghormati beliau dan kami tidak pernah berdebat loh Pak. Kalau Bapak tanya, saya punya teman namanya Don Free, Kristen Protestan juga loh Pak. Saya nggak pernah berdebat hebat dengan dia. Saya punya banyak teman Kristen Pak. Kalau Bapak bicara seperti itu, tapi masalahnya kita di ruang publik bicara adalah yang kita bicarakan itu bukan baik dan buruk, tapi benar atau salah. Dan itu harus universal Pak. Ya, parameternya harus universal. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak bilang, oh kalau kita bicara jangan kita menyakiti orang, pas saya tanya Pak, perkataan Yesus Pak ketika mengatakan wanita Samaria atau wanita Kanaan yang bukan Yahudi disamakan dengan Kunarion itu tidak menyakiti Pak, menyamakan dengan binatang, dogi. Atau ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, kalian ular beludak, itu kata Bapak tidak menyakiti Pak. Memang Bapak pikir orang Farisi senang banget, bahagia banget dikatakan ular beludak gitu. Yesus sendiri menggunakan kata-kata seperti itu Pak. Apakah Yesus tidak menyakiti orang lain, Pak? Coba saya tanya. Ketika Yesus mengatakan tidak layak memberikan remahan kepada anjing, dan itu diumpamakan kepada wanita non Yahudi. Ketika ada wanita yang meminta pertolongan kepada Yesus, Bapak pikir itu dengan mengatakan nggak layak ngasih makan kepada ini daripada memberikan remahan kepada dogi, Bapak pikir itu perkataannya sangat sopan santun luar biasa begitu? Dan tapi mengatakan orang Farisi itu Yesus mengatakan demikian pantas gitu. Oh, kalau Yesus mengatakan pantas. Ya, menurut saya gitu. Kalau saya apa yang tidak pantas saya ucapkan coba? Yang mana? Apa diksi saya? Mana diksi saya? Mulai dari 4 tahun lalu saya berdiskusi sampai sekarang, mana diksi saya yang tidak pantas? Coba tunjukkan satu aja. Saya tidak mau bahas yang beberapa tahun yang lalu ya Uni. Ya sudah. Ya udah yang baru-baru ini aja deh. Yang baru-baru ini aja mana? Yang barusan kita debat ini mana yang tidak pantas? Saja sih yang kita bahas contohnya seperti tadi kau Uni. Kita bahas kan tentang domba. Lalu ya, dombanya sampai dicukurlah bulunya dan segala macam. Kan kadang-kadang ini saya sedang menunjukkan inilah domba, sifatnya domba Pak, beda dengan sifat ular. Ular itu adalah hewan yang terkutuk dalam kitab Anda, direpresentasikan sebagai orang yang sangat-sangat dikutuk oleh Tuhan. Makanya orang Farisi dikatakan ular beludak. Kenapa sesuatu itu digambarkan dengan sesuatu? Karena memiliki sifat yang sama. Maka orang Farisi itu lidahnya bercabang, dia munafik, maka dikatakan dia ular beludak. Nah, Yesus disamakan dengan hewan domba. Saya kasih tahu ke Bapak bagaimana domba itu kenyataannya, realitasnya. Domba adalah hewan yang suaranya sangat jelek kata Bapak tadi,
dengan bulunya yang dicukur untuk digunakan perlengkapan manusia, dagingnya bisa dimakan. Kata Bapak tadi jelek. Kan Bapak bilang jelek kali suara saya. Waduh. Ketika saya membek, kata Bapak jelek nih, kata Bapak sendiri mengakui itu jelek banget suaranya. Tapi ternyata apa yang Bapak tidak sukai, wah domba kok begitu banget ya, ternyata diumpamakan kepada Tuhan Anda. Lalu apa yang salah di situ? Kalau menurut kalian tidak salah, tidak apa-apa. Tapi menurut Iya, kami umat tidak Islam, salah. sepakat Iya. kita sudah sepakati tadi mengumpamakan manusia dengan binatang itu penghujatan. Anda sudah akui tadi. Lalu bilang Anda salah. Bingung saya Bapak ini. Yang saya tanya, apa yang salah di situ? Menurut Bapak mengumpamakan manusia dengan binatang itu penghujatan bukan? Mungkin kalau kita berpikir negatif seperti yang Uni sekarang pikirkan, Kok tapi kalau menurut negatif? saya, Saya tanya universal aja. Menurut Bapak disamakan dengan binatang itu saya memuji Bapak atau menghujat Bapak? gini, kita pahami Gini dulu lagi. ya. Jangan bawa saya ke logikamu. Saya Kok ini logika saya? Iya, Saya tanya kalau Bapak aja, gini, kalau Pak. Uni Ini deh, berbicara Bapak kalau tentang sama saya samakan teologi. kecoa, Bapak merasa terhina atau merasa terpuji, Pak? Gini, apa yang Oh mau my God. Uni tanya? Kalau saya umpamakan Tanya aja Bapak dulu. seperti Ya. kecoa, Enggak, Bapak kita saya fokus ke dombanya. kalau saya kasih analogi yang bukan pakai teologi, biar kita ini tidak Enggak, membawa perspektif Uni kita sebagai berbicara saya bahwa- enggak mau bawa. Saya tanya Bapak pakai logika nih, Bapak. Kalau saya umpamakan Bapak Enggak, seperti jangan bawa kemana-mana kecoa, supaya kita cepat clear ini. kok nggak Supaya boleh kita bawa cepat kemana-mana? clear. Saya enggak Apa pakai pemahaman teologi, Uni? Pak. Gini, apa pemahaman Uni? Ya, apa pemahaman Uni yang tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu sama dengan domba? Jelaskan. Ya karena Yesus diumpamakan seperti domba. Kan menyamakan Yesus dengan domba itu. Menurut Uni itu baik atau bagaimana? Ya buruk lah Pak, karena manusia aja disamakan dengan binatang aja itu penghinaan terhadap manusia. Oke. Manusia itu lebih mulia Pak Sekarang dari binatang. biar saya Masa jawab. diumpamakan sama binatang gimana sih Pak? Ya. Mungkin kalau pemahaman Uni bahwa kami itu berdasarkan Alkitabiah kami bahwa sepertinya menghujat Yesus kami, maka saya mengatakan Uni, ya, bahwasanya Yesus yang kami sembah itu tidak kami hujat. Dia adalah juru selamat kami yang kami Ya iman. Terima kasih. mana ada maling mau ngaku Pak? Itu aja. Gak mungkin maling Oke, ngaku Fandi, gitu loh Pak. Gak mungkin Bapak ngaku. Kesimpulannya Fandi dari saya, Oke, artinya udah aja Iya, ini udah, Pak. udah, Pak, udah, udah, Pak, udah. kita lompat aja, kita lupakan aja tadi pembahasan tadi. Mungkin lebih baik Iya. kita masuk ke tema selanjutnya. Mungkin kayak gitu ya. Kita lompat ke tema kita tadi, konsep ketuhanan. Nah, silakan dari pihak Kristen dan Muslim prolog, silakan. Nanti kita kasih waktu sampai 3 menit untuk prolog. Gimana Pak Pastorian? Oke, terima kasih Fandi. Saya izin ya. Kebetulan udah larut malam di sini. Kalau tidak berkenan ya, saya sangat berharap saya izin dulu. Artinya intinya sudah kita bahas tadi ya, terkait tentang masalah domba. Artinya benar yang mungkin yang dipikirkan si Uni, dan saya juga mengatakan bahwa iman saya yang menyelamatkan saya tentang seperti apa Yesus itu di hidup saya. Terima kasih. Mungkin untuk komal berikutnya mungkin kita bisa lanjut, tapi mohon maaf. Pak Pastor, nanti aku izin DM ya Pak Pastor ya, pakai akun saya. Pak Pendeta, Boleh. kita jadwalkan aja nih. Aku follow Bapak follow aku. Nah, kita bahas tema apa besok? Jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya nanti aku DM Pak Pendeta, Pak Pastor gitu. Boleh lah. Bapak mau tema apa? Artinya izin nanti ya. Nanti izin ya Fandi, Bang Fandi, Mas Fandi atau Kakak Uni. Bapak mau kitab Misalnya suci yuk. tidak bisa. Ya, kalau nanti tidak bisa ikut saya mohon maaf, mungkin karena sibuk Gak lah ya. apa-apa. Tapi kita Bapak usahakan follow nanti lah aku aja. supaya kita bisa. Bapak follow aku lagi aja. Bapak follow aku lagi aja Siap. tuh. Oke Kakak Uni. Kita bahas kitab suci aja gimana? Itu yang ku bilang tadi loh, udah dibilang tadi Mas Fandi, tapi kan mau izin ya kan udah larut malam gitu. Atau Lain konsep kali lah, Kakak ketuhanan, Uni. atau konsep kenabian, atau konsep manusia, atau hukum-hukum. Gimana terserah Bapak lah. Aku punya 5 tema nih ya. Aku Ya, kasih nanti kita kalau tunggu buat sama si Fandi. Kita tunggu nanti sama Mas Fandi apa oke. temanya, karena dia kan host sama kita kan. Siap. Oke.
Makasih Pak Oke. Pastor. Iya, iya. Makasih Pak Makasih, Pendeta ya. Mas Fandi. Salam toleransi. Siap, Mohon maaf sama-sama. bila ada salah kata Pak Pastor ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Namanya juga kita diskusi. Kalau salah ya kalian yang meluruskan. Ya. Kalau lurus ya jangan dibengkokkan begitu. Siap, siap. Oke, Mas Fandi, dadah. Kakak Uni, dadah. Siap Pak Pastor. Iya, Pak Pendeta sehat selalu. Pernah nggak kalian batuk sambil kentut gitu, pernah nggak? Pernah nggak sih? Pernah nggak batuk terus pret gitu, pernah nggak gitu? Pernah nggak kedengaran orang lagi gitu, pernah nggak? Pernah nanti gini, pas batuk gitu kan, pret gitu, terus malu nggak? Malu, cepirit pun pernah. Ih parah, ih masa dia ambil cepirit, ih parah banget, ih gila banget. Masa ambil cepirit, parah banget. Janganlah cepirit, nggak pernah. Kata Kak Desi, sering Bang Oong doang. Lagi screenshot ya, batuk sambil kentut itu screenshot. Badannya lagi screenshot ya, klik. Tapi aku alhamdulillah sih belum pernah mau nyoba sekali gitu, nggak pernah aku. Aku kalau mau kentut juga aku tahan lah. Aku takut itu pernah terjadi. Iya, Ada selamat musik malam. Pandi, ada musik Pandi. Ada musik Pak. Bapak ada musik Pak. Barusan ada yang begitu. Bersin gitu terus keluar kentut gitu. Kenapa sih Fandi ini ngelek ih? Jangan lupa disupport teman-teman ya, nih ya. Teman-teman keterlaluan loh ya. Nih antum keterlaluan sama Ana loh. Antum itu kalau seandainya mau menonton kembali ulangnya diskusi Ana, antum nonton di Mesia X Unirifana. Itu YouTube Ana ya, itu YouTube OE. YouTube OE punya mah. YouTube OE ada dua. Satu namanya Unirifa MOE TV ya. Rifa MOE TV itu YouTube besar. Ya, itu kadang-kadang OE mau isi kalau itu penting-penting. Tapi kalau ada debat-debat macam gini ya, OE itu kasih itu namanya Mesia X Unirifa. Itu kanal YouTube OE. Tolonglah di subscribe mah. Ada 1000 orang, tolong tambah itu lagi jadi 1000 lagi ya. Lu orang tadi sana. sudah buat malu Pastor lah. Itu sudah malu besar tadi ya. Kapan lah? Jangan bilang malu ah. Mereka jangan tak punya malu ah. Tolong ah. Itu Mesia X Unirifa. Itu tolong di subscribe ah. Ya, tolong di follow akun ini. Akun OE di banned di tombak Asif Romawi dari bawah. OE selalu ditusmol lah dari bawah. Selalu kena banned akun OE ah. OE kesal sekali. Lanjut. Oke, Marta, Kristen Muslim. Yolanda Pi, Kristen Muslim. Oke, panggilan kedua. Marta dan Yolanda, Anda tidak menjawab di panggilan kedua, maka Anda akan dikucilkan. Panggilan kedua. Oke, panggilan terakhir. Ketika Anda berdua tidak menjawab panggilan saya, maka Anda akan diturunkan secara cepat. Aduh, moderator belum selesai kok moderator. Sabar. Baik, silakan teman-teman Kristen, kalau ada kawan-kawan pendeta, pastor atau romo, silakan kirim permintaan kalau mau bincang-bincang santai dengan Mak Lampir. Unirifa, Kau sorry. bilang yoga kok ya. Ada 31 orang yang ingin naik ke atas. Mari kita pilih salah satu. Arif Islam, Aribo Islam, Kak Rosni, naikkan Kak Rosni tuh. Kak Ros tuh, naikkan Kak Ros tuh. Jadikan pajangan Kak Ros. Jadikan Kak Ros sebagai pajangan kita. Tombak ya, Hansip tombak dari bawah, Kak Ros. Adeline Huta Barat. Namanya kan punya kayaknya Batak, orang Batak. Bisa jadi dia adalah orang Kristen. Balik. Ya ada Rocky mah, Rocky Gerung naik ah.
Ini bunyi apa? Ini bunyi suara Carlos ah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah. Gak gitu sama aku kalau ngomong. Gak mau aku gitu. Iya, terima kasih sudah dinaikkan. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantu blau ini orang ini. Naik lagi, Iman. Terus banget. Aduh, ada musik lagi tuh. Ada musik kamu sniper. Jangan gitu ngomongin sama Uni. Ngomong sama Uni nggak gitu. Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Mana si Iman tadi? Turun dia. Nggak ada lagi Pandi. Kayaknya Islam semua ini. Udahlah ya, kita istirahat yuk. Udahlah. Ayo. Tapi Kanjeng itu kayaknya nonton. Coba tanya. Enggak ada chat, nggak ada chat tentang ini, tentang tonton menonton. Aku mau istirahat. Oke. Ya udah. Oke, kita closing statement ya. Jadi teman-teman ya, kenapa kita selalu tidak pernah maju-maju diskusinya dengan teman-teman non-muslim? Karena selalu stagnan di definisi. Contoh definisi hiperbola, metafora, alegori, harfiah itu selalu saja terkatung-katung masalahnya. Dan saya sendiri juga heran dengan para pendeta yang mengingkari perkataannya sendiri. Tadi pendetanya bilang kalau kita menyamakan manusia dengan binatang itu penghujatan. Lah itu Yesus disamakan dengan binatang. Lah bla 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 bla. Udahlah. Capek juga ya kadang-kadang ya. Entah mana yang betul, entah mana yang sudahlah. Itu adalah ujian kita sebagai umat Islam. Dan semoga mereka bisa paham dengan apa yang mereka ucapkan. Begitu kali ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada saya mengucapkan kata-kata yang salah. Adapun perilaku saya di sini yang kadang sedikit bercanda atau apa, itu hanya bentuk kegabutan saya sebagai manusia biasa dan normal, dan itu biasa aja ya. Karena saya manusia biasa yang juga terkadang jenuh melihat mereka berputar-putar menjawabnya. Terkadang begitu. Ya mungkin begitu saja. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan itu membuka wawasan dan cakrawala berpikir orang-orang yang memang menginginkan kebenaran itu, dan semoga orang-orang yang membenci saya berakhir menjadi pecinta saya. Semoga yang mencintai saya berakhir menjadi lebih mencintai saya. Untuk apa itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia dibenci orang nggak apa-apa, asal di surga kita dicintai banyak orang, nggak apa-apa ya. Karena goal kita di dunia ini bukan untuk dicintai, tapi untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita kehendaki. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya sendiri, jangankan kalian berharap bahwa saya akan beramal soleh. Saya menghindari dosa saja itu sudah cukup luar biasa hebat. Dan alhamdulillah kalau itu mampu saya lakukan, apalagi beramal soleh. Karena saya bukanlah nabi, bukanlah ulama, bukanlah ustazah. Saya Uni Rifa MOW, Rifa Yadi Putri binti Yadiman, dengan seluruh kekurangan saya dan sedikit ilmu saya, tidak akan pernah izinkan siapapun menghujat agama saya di hadapan saya. Kalau mereka mengizinkan, pasti saya tampol balik mulut sampah mereka dengan kitab mereka. Itulah kira-kira. Udah, woi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang kita saksikan ini dapat pengajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.